Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat nomor 20 PPS 1994. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam melaksanakan pengamalan Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, maka dengan ini Abang mengharap: satu, zikir jahar yang dilaksanakan secara berjamaah harus tertib, tartil, fasih, seirama dan senada, sehingga jelas terdengar hurufnya La ilaha illallah. Jangan ada yang cepat atau kencang, ada yang lambat, tidak teratur, sehingga tidak bisa mencapai konsentrasi atau khusyuk. Dua, bila zikir dilaksanakan sendirian, suaranya jangan keras-keras, terutama bila malam telah lalu. Tiga, zikir karena terlalu khusyuk sampai ingin menangis, hal itu dibolehkan, dengan catatan jangan sampai mengganggu orang lain sehingga suasana menjadi goncang. Hal tersebut harus dicegah. 4. Bila mana orang yang zikir dapat mengganggu orang lain, maka imam harus bertindak untuk mencegah orang tersebut, yaitu dengan memperingati atau merendahkan temperatur suara zikir secara bersama. 5. Berjamaah zikir baik di masjid maupun di rumah hendaknya cukup mengikuti hitungan 165 kali. Andai kata ingin lebih banyak, hal tersebut dapat dilaksanakan secara sendirian dengan suara yang tidak terlalu keras. 6. Bila ada yang kebetulan mendapatkan inkisyaful qalbi atau terbuka hati, maka hal ini jangan diberitahukan kepada orang lain, tapi cukup dirasakan sendiri sehingga semakin mantap. 7. Senantiasa membaca, menghayati, dan mengamalkan tasbih. 8. Senantiasa meningkatkan peribadatan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian harapan Abah. Semoga para ikhwan dapat melaksanakannya dengan baik. Suryalaya, 25 Juni 1992, Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya, Kiai Haji Ahmad Sohibullah Fathajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengumuman: berhubung sekarang termasuk di dalam bulan Syawal, ikhwan dan akhwat diharapkan untuk mampu bisa melaksanakan salat Lailatul Bala yang jatuh pada tanggal 13 September 2023 Masehi atau 27 Syawal 1445 Hijriah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh guru mursyid Yakian Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan Syekh Ahmad Sohibullah Fathajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau selalu melaksanakan pada pagi hari setelah sholat isyraq, isti'adzah dan istikharah, kira-kira jam 7 atau jam setengah 7. Disunahkan berjamaah. Guru mursyid melaksanakan sebanyak 2 rakaat 1 kali salam. Akan tetapi beliau pula melaksanakan sebagaimana yang ada dalam kitab Jawahirul Khumsi halaman 51-52. Beliau melaksanakan sebanyak 4 rakaat 2 kali salam. Jadi badai 4 rakaat mangga, badai 2 rakaat mangga. Tata caranya, pertama niatnya yaitu usolli sunnatan lidaf'il bala'i raka'ataini lillahi ta'ala.
Setiap rakaat setelah Fatihah membaca 1 surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali setiap rakaat. Sebelum melaksanakan sholat membaca istighfar, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mauta wala hayata wala nusyura, sebanyak-banyaknya. Nah, setelah beres sholat tidak bala, maka dilanjut dengan membaca doa, Ya syaridal quwa wa ya syaridal mihal, Allahumma inni a'udzubika bi kalimatika tammati kulliha minar rihil ahmar wa minad da'il akbar fi nafsi wa dami wal lahmi wal ulmi wal juludi wal uruki subhanaka idza qadaita amra 1 kali. Kalau begitu dibagi 1 orang 1. Upamina ain ke kabagian, tapi di tatanggina ain kabagian mangga nyukeun tas di fotokopi. Karena ieu pilih tercekap 50 lembar. Dari sini. Dari sini. Jadi orang melaksanakan sholat Lailatul Bala intinya adalah khidmat kepada Guru Agung Pangasaban. Dan ini bukan menolak balai, karena hakikatnya kita tidak bisa menolak balai, tapi kita memohon pertolongan kepada yang punya balai, itu maksudnya. Dilaksanakan Rabu pagi, akhirnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kisaran jam 6:30 atau setelah beres melaksanakan sholat sunnah isyraq, isti'adzah dan istikharah. Terus mudah-mudahan kebagian saya nanya kami itu kebagian mah mungkin nyuwunkeun kamu gaduh di fotokopinya lah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun amaliyah Guru Agung Pangasaban, ieu termasuk amaliyah tahunan. Tidak pilbala di bulan Safar, sekarang sholat di Sa'ban di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan selanjutnya insya Allah pada diteraskan khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah hakim. Semoga kurang menjalankan dengan khidmat. Yang bisa itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terjadi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling
di pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Panglingihan di Patapan Suryalaya kajembaran rahmania jauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid panugat istri sepuh anom muga-muga singgingan kawilujengan masing-masing rahayu jaka panjang ulah ayat kabengkahan jeung sadayana oge menjadi papayung nagara sinatambih kemuliaanana keagunganana tiasa nang kayungan ka sadaya abdi-abdina ngauban ka sadaya rakyatna dipaparin karajaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci zahir batin jeung nasim kuring nu jadi pananyaan torekoh qadiriyah Naqsabandiyah ngahaturkeun gagedelan wasiat kasadaya murid-murid pomasing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duanana kaulaan sapantesna samestina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina keimanan tegasna tiasa ngawujudkeun kalumasaan terhadap agama jeung nagara taat ka hadarat ilahi ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaut ku pangwujud nafsu kagendam ku panggoda setan sina awas kana jalan anu mantap mempatkeun kana parentah agama jeung nagara. Ingat sing telik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea anggur mah buktikeun kehadiran tina medal tina kasucian kahiji kasaluhureun ulah nandu boh saluhureun harkatna atawa darajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kedua, kasasama tugasna kapapantaran urang dina sagala galana ulah rek pasea sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoning ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pancogegan pancegadan bisi kaasup kana pangandika adzabun alim anu hartina jadi pilaran salawasna di dunia nepi ka akhirat badan payah hati susah. Katilu kasahandapun ulah hayang ngahina atawa nyin deleka tulika henteu daek ngajengan sabalikna kudu heman kalawan karidoan malah senang rasana gumbira hatina ulah sina ngarasa luas jeung giras rasa kapapas mamaras anggur ditungtun dituyur tu nasihat anu lemah lembut nu mantap nimbulkeun mulut bisa napak dina jalan kehadiran kaopat kanu fakir jeung miskin kudu welas asih somia tur budi bersih serta daek mere mawe nganyatakeun hate urang saleh geura rasakeun awak urang sorangan
kacida milikna arti dina kakurangan anu mantap ulah dek ngajongjongan ngeunah dewe henteu lian. Da fakir miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadaring pangeran. Tah kitu tigesalneun manusia anu pinuh kalumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu isundalna kieu. Kadija ngamuliakeunana kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan. Jeung ngarizkian kami kamaranehana anu aya di darat jeung lautan. Jeung kami ngutamakeun kamaranehana malah leuwih utama di makhluk anu sejenna. Jadi harti di ayat nyaeta atur jeung batur-batur ulah ayat kuciwana. Nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung nagara. Ari sibagi agama seagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring surahna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning deuhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah seret di buana. Lamun kurangan teu kitu tangtu hanjakal di akhirna karena anu mata kugenah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggalkeun anu kieu Gusti Allah geus maparing contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman santosa gemakribah wa dinawi. Kali-kali pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmati pangeran maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sajabana kitu teh semata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapi tilik jeung pamili dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan nyunah nyawa betah jasad. Ulah jadi kabengkahan anu disupri cager bager. Teu aya lian pagawean urang sadaya torekoh ko diriah naksabandia amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontal segala kahadean dohir batin keur nyingkahan segala kagorengan dohir batin anu binaan ka jasad utama nyawa. Anu dirungrung ku pangwujud nafsu digoda ku dayana setan ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi keselamatan dunia raum akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856 ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli. Pamersa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ranggeyan mutiara kahiji
ulah ngewah ka ulama anu sajaman. Kedua, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. Katilu, ulah mariksa murid batur. Kaopat, ulah medal sila upama kapana. Kudu asih ka jalma nu mika ngewah ka maneh. Ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asma'ihi. Syaikhul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa alihi minan anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qurubiyyin wasyuhada'i wassalihin wa 'ala kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina adam wa umina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syaikhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah wa hizadatina wa ma'ina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Syaikhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunailah wa a'immatin muslimin wa muqaddimin bidin wal ulama'ir rasidin wal qurra'il muhlisin wa ahli tafsiril muhaddisin wa sya'iris sadati sufiyyah wal muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyin wa waliyatin wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syaikhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi ahli silsilatil qawliyah
Muhammadiyah wa jamil ahli duluki khususan ila abadi sultanil awliya wa sina ahli kubbil alamin Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abi Qasim Junaid al-Baghdadi wa Syekh Ahlul Bilbadi wa Syekh Saqadi wa Syekh Habib al-Azmi wa Syekh Hasan Basri wa Syekh Ja'far Sadiq wa Syekh Yusuf al-Hamdani wa Syekh Abi Yajin al-Bustami wa Syekh Sanabahuddin al-Sabandi wa Hadabi Imam Rabani wa Hadabi Syekh al-Muqarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Rasulihim wa Qurihim wa ahli silsilatihim wa lahidina anhum Syekhulillahi lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ومشايخنا ومشايخكم وأرواحنا وأموالكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوشنا واستوصنا وقلادنا عندك في دعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قارة إلى قارة من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحله به العقد وتنفرج به الأبواب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Syukri puji anu sampurna sareng pangaran sageuna. Eta tetep kagungan Allah anu dikaulas ka abdi-abdina. Anu ngaluhurkeun derajat anu bakti ka anjeunna, rahmat sareng salam anu tabi muga-muga tetep ka Abdul Nabi. Eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam. Sareng keluarga, sareng kasadayana sahabat, sareng kasadayana auliyana Allah. Anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Ababa, maka ia sepucuk kitab anu harta digesna nyayoskeun Manaqibna Sultanul Awliya wa Imamul Ulama As-Sayyid Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Kaya penting bila kita buku dari fi Manaqib Jaili sareng bila kitab Tabibul Khadir fi Manaqib Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaat ka sadayana dulur-dulur anu tersaos katanapi kadamu. Kalawan ngabungkeun kanu kagungan ieu Manaqib, mudah-mudahan kuberkahna anu kagungan ieu Manaqib. Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana turunkeun rahmat sareng nolak hina pahala dunya akhirat. Ieu hasilkeun babaksudan dimuh kasalamatan amin amin. Mangkobakan 27 jayoskeun ngagaluhna 40 budak anu sae jawisan anu teu damang. Dicayoskeun aya hiji jalma ti negara anu anggar ka Baghdad. Sareng eta jalma teh ngadawu kana kamasyhuranana Sayyid Abdul Qadir. Teras antena ngadeungeus sumping ka Baghdad. Barang sumpi ka Baghdad tinggal istal kagungan Sayyid Abdul Qadir anu kalintang saena. Tatabanana emas sareng perak sebab sareng eta selana sutra anu kalintang saena. Budana aya 40 anu poal aya bangsana saena. Kirinya eta jalma teh ngomong dina hatena, saena ieu teh waliullah tapi buktina leta buktina hubur dunia. Piraku aya wali resep-resep teh kana dunia anu kieu pertama mah henteu pantes disebut wali. Ininya nyaeta jalma teh goreng sangkana teras manehanana nyebah hiji jalma henteu kesareng ngadeus ka Syekh Abdul Qadir. Saparantos kitu prak eta jalma teh gering anu kalintang ripuhna. Sehingga dokter-dokter oge henteu aya nu sanggeun kubaran. Intinya aya sahiji ulama hikmah saurna ieu penyakit moal cager lamun teu diubaran ku hate 40 budak. Serta budana anu kieu sifatna ceuk jalma-jalma moal aya anu kagunganana moal aya anu kagungan budak anu seueurna jada seperti kitu mah sarta yata sakitu seurda cabi yata tei Syekh Abdul Qadir. Tapi coba bae urang suhurkeun da anjeunna mah kalintang barahanana. Tandirinya teras eta budak disaluhurkeun unggal poe dipareng citan di arah hatena dugi ka saeb sadayana. Sabarantos eta budak seher anu tidak bangsa teras damang deui.
Sareng teras kadeus ka Said Abdul Qadir bari janten hulkeun hartosna nyata bari ngadulkeun yatana resna nyata Said Abdul Qadir lamun maneh teu terang eta budak teh nyata pangna dibeli ku kami keur nyawisan maneh sebab kami nyaho yen maneh datang ka dieu semata-mata resep ka kami jeung bakal beunang panyakit moal aya fi ubareunana jabat di 40 hate budak anu kitu sifatna tapi maneh teu nyaho buktina nyembah oge di nu sajen dirinya teras eta jalma teh tobat sareng gileuskeun pake kadanana Bang Gobang nyatana temannya Gobang 28 nyarioskeun sakabeh jin ipit aya di bawahan kakuasaan anak dicarioskeun Kangjeng Nabi Sulaiman dina hiji waktos kagungan panah melang ka jalma-jalma di akhir zaman margi bangsa jin kalintang paranonna serta carularungna sauna kumaha ke sanggeus teu aya-aya eta bangsa jin jeung setan mana teuing moal ngahargaanana ka bangsa manusia jeung aya jeung cabang-cabang ayeuna oge keur aya kene aing sakitu barangna didinya aya suara di gaib anjeun tong melang sebab ke aya panutup nabi nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahiji putrana nyaeta anu jenengan Abdul Qadir tah anu bakal dipaparin kakawasaan ngabawah bangsa jin sareng setan. Moal aya hiji jin atawa setan anu henteu nurut ka anjeunna. Ila hadrati sultanul awliya wa qudwatil asfiya fil rawani wal qasis ramadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Rahman ya Rahim siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in amin. Allahumma kasbaikal husna wa kasbai nabikal mustafa wa kasbai walika Abdul Qadir al-Mujtaba tahir qulubana min kulli wasfin yubahiduna amu syahadatika wa mahabbatika wa amisna ala sunnati wal jamaah wa syarif biha sudurana wa yasir biha umurana wa barik biha humumana wa kshif biha humumana wa akhir biha dhulubana wa akhir biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa qalib biha amalana wa taqabbal biha tawbatana واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتصبين بمحبة المهتدي بهذه وسراته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واغسلنا في جبته واسمع كل مهاجرين واشفع سبيك واصحبه يا امين يا ارحم الراحمين اللهم لك الكل وفيك الكل واليك الكل وانت الكل وكل كل برحمتك يا ارحم الراحمين واعتصموا بحق الله واعتصموا بحق الله واعتصموا بحق الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبارك بذكره وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من رجل مات جاهلا وقام يوم القيامة عالما وعارفا وكم من رجل مات عالما وقام يوم القيامة جاهلا ومخلصا. Al-Hadis Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqsudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sayyidul karam wal muhtaram, para masyayikh kiram, para asatidz, wabil khusus kepada pemangku manaqib pemirsa Ustaz C.C. Yudi dan beserta rekan-rekannya yang saya hormati dan mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada para jamaah ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya yang alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka khidmah awaliyah khidmah dunia manakiban. Mudah-mudahan kita semua ditambah-tambah keberkahan dan karunia oleh guru kita yaitu Syekh Ahmad Shahibul Abadi Al-Arifin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai muridnya, yang menjadikan murid yang solid semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali di dalam rangka manaqib bulanan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat yang soleh, soleha, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan malam ini untuk membahas di dalam kitab Sirrul Asrar, yaitu kitab yang dikaryai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ini salah satu kitab yang menjadi fondasi daripada Thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya. Khususnya umumnya hampir semua Thariqah Qadiriyah itu mengamalkan daripada apa yang ada di dalam kitab Sirrul Asrar ini, karena rahasia-rahasia yang sangat luar biasa, terutama kepada kita yang sedang belajar untuk bisa sampai kepada Allah melalui metode Thariqah. Thariqah itu adalah jalan, namun jalan di sini adalah jalan yang khusus, jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali yang namanya Thariqah, tetapi bukan untuk menuju kepada Allah. Ada yang namanya Thariqatul Ghina, Thariqah untuk kaya, ya. Ada Thariqatul Jannah, Thariqah untuk menuju surga. Namun kita bukan untuk itu. Thariqatul Wusuli ilallah, Thariqah untuk kita bisa sampai mengenal kepada Allah, sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam belajar Thariqah itu niatnya harus selalu diluruskan sesuai dengan tawajuhnya, ilahi anta maksudi wa ridha maqsudi. Hanya Allah yang aku tuju dan keridhaan Allah yang kita
kita cari hanya itu. Jangan sampai ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi, tapi tujuannya ingin kaya, ingin beres lunas hutang, ingin supaya masuk surga. Kelas kita bukan kelas itu lagi. Artinya belajar thariqah untuk belajar meluruskan niat, untuk selalu bersama Allah hati kita. Nah di sini di dalam kitab Sirrul Asrar bahkan beberapa kitab yang menjadi rujukan pengarang Anom di antaranya adalah Sirrul Asrar yang beliau mengarang kitab namanya Miftahus Sudur. Di dalam Miftahus Sudur itu ada Sirrul Asrar, ada kitab Al-Bunyah, ada kitab Tuhan dan sebagainya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pasal yang ke-8 tentang fi bayani syara'id zikri, yaitu menjelaskan tentang syarat zikir yang kita amalkan pada setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bidana bi asrarihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani syarati zikri wa huwa ayyakuna zakiru ala wudu'in tamin wa yadhkura bi darbin syadidin wa sautin qawiyyin. Sebelumnya mohon maaf nih kepada para masyayikh, para asatidz apabila saya salah membaca kitab, salah memaknai dan salah menirakan, mohon dimaafkan dan dimaklum ya. Wahwa adapun syarat daripada pelaksanaan zikir ayyakuna zakiru ala wudu'in tamin, hendaknya seorang yang sedang berzikir itu dalam keadaan wudu yang sempurna. Ya, jadi kita dalam melaksanakan zikir harian, zikir mingguan, khataman seperti tadi pada maghrib, pada isya harusnya dilakukan, tapi terlalu permantainya karena ibadah kurang bisa. Tapi sebetulnya harusnya seperti itu. Harusnya setiap pada maghrib di dalam rangkaian acara manakib, maghrib itu harus dilakukan zikir harian sama khataman. Pada isya juga khataman, cuman pada isya khatamannya harus lebih cepat, yaitu cuma satu-satu. Gak apa-apa, yang penting kita dapat keberkahan daripada pelaksanaan manakib sesuai yang ada di pusat. Nah ini adalah syarat yang pertama, adalah ketika kita berzikir harus menggunakan wudu yang sempurna. Artinya wudu yang sempurna itu harus sesuai syarat dan rukun dalam ilmu fikih. Tetapi tidak cukup seperti itu, kita harus punya wudu yang secara batiniah. Artinya wudunya ini harus dengan penuh kekhusyuan. Tidak cukup hanya serta sesuai dengan syarat dan rukunnya wudu, tetapi kita harus bisa menghadirkan hati ketika kita melaksanakan wudu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ada yang disebut wudu batin. Wudu batin itu selalu menghadirkan ketika kita melaksanakan wudu dalam keadaan selalu mengingat dosa-dosa ketika wudu. Makanya hikmah di dalam pelaksanaan wudu itu, kenapa kita harus mencuci mulut, ya, terus memasukkan air ke dalam hidung, terus membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Itu semuanya 7 anggota yang selalu melakukan kemaksiatan di setiap harinya. Makanya kalau kita berumur, secara hukum syariat itu adalah sunnah, tetapi secara hakikat, secara ilmu tasawuf itu harus kita lakukan dan kita niatkan di dalam hati kita bahwa ketika kita memasukkan air ke dalam mulut, ya Allah, kusucikan mulut ini dari segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan pada hari ini. Makanya kenapa kita hikmahnya sholat 5 waktu, agar setiap waktu dosa-dosa kita terhapus dengan wudu itu sendiri. Ya, jadi ketika kita masukkan air ke dalam mulut, kita niatkan untuk mensucikan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut. Lalu kita masukkan air ke dalam hidung. Kita apalagi tukang mudut tukang mudut
pamakruhan bungkul wayahna diniatan Gusti hampura dosa abdi tadi teh resep sabungkus ngarokok wayahna kudu diniatan supaya menjadi wudu yang sempurna. Begitu juga wajah kita apalagi terlalu cantik gitu seueur pisan pambeget ningali abdi teh jadi fitnah gitu. Wayahna jadikanlah ini mukaku terhapus dosa wasilah air wudu. Di dalam muka ini ada mata kita, ya kan, agar dosa mata terhapus. Lalu kita membasuh tangan kita pun harus diniatkan, ya Allah, dengan wasilah air wudu ini hapuslah dosaku, sucikanlah tanganku dari segala dosa-dosa. Begitu juga kepala. Di dalam kepala ini terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak dunia, apalagi menghayal. Apalagi besok saya mau rencana mau pacaran nih, ketemu dia. Nah ini udah pikiran-pikiran buruk. Makanya harus dihapus dengan air wudu itu sendiri. Begitu juga telinga kita itu terlalu banyak mendengar kemaksiatan, menggibah dan sebagainya. Nah itu harus juga diniatkan. Agar apa? Wudunya menjadi sempurna lahir dan batin. Dan terakhir adalah kaki kita. Kaki kita pun selagi kita wudu diniatkan, ya Allah sucikan kakiku ini dengan wasilah air wudu dari segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Terungi abis nyanjang gitu. Ya, kudu diingetkan dosa-dosa eta. Jadilah yang disebut wuduin tamin. Ya wudu yang sempurna, zahir dan batin. Jadi kalau kita nggak hafal lapan doa, daripada kita itu nggak ingat, nggak ngerti, mendingan ini. Ini menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Selanjutnya, syarat zikir agar bisa menghasilkan cahaya wa ayyadhkura bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Dan hendaklah seorang yang berzikir ia harus melakukan dengan hentakan yang kuat dan suara yang keras, artinya suara yang kuat. Makanya ini menjadi dasar dalil daripada kenapa zikir harus keras, kenapa zikir harus kencang. Zikir teh gandeng-gandeng teh ini kan Allah teh tetorek dulunya sok itunya, apa kita pun itu. Dulu saya pun pernah mencela zikir yang gaya suryalaya. Saya jujur pernah saya mencela karena saya pas ikut mau tampil kebetulan ikut zikir dulu di Pondok Pesantren Darul Falah cabang Abah di Cianjur. Sebelum saya ikut tampil, saya ikut zikir dulu kayak maghrib ini. Udah berisik ya, pengaruh gitu. Mau saya sih bicara roket. Waktu sebelum ikut tampil saya sempat nyela itu. Kenapa kok zikir begini gitu ya? Makanya wajar orang awam menganggap zikir kita itu seperti orang zikir sesat, ya, zikir orang yang kesurupan. Apalagi kalau kita lihat zikir-zikir yang sebelah Banten, ya, itu lebih parah lagi daripada kita. Banyak yang gajah, banyak yang panah, yang sampai orang goyang-goyang tidak sadar. Buat kita itu tidak menjadi sebuah permasalahan karena kita sudah mengalami hal itu. Nah inilah dalil kenapa berzikir harus dengan hentakan yang kuat, suara yang keras, ya. Jadi artinya bukan suara yang kencang ya, suara yang keluar la dan bukan seperti itu, tapi la nah itu. Jadi ada hentakan yang kuat ke dalam latifatul qalbi. Ya, latifatul qalbi itu adalah pusat daripada kolbu kita yang berada di sebelah kiri, susu sebelah kiri paling bawah, kira-kira 2 jari. Ini latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafs, latifatul qalb. 7 latifah ini adalah tempat setan dan nafsu kita bercokor di dalam tubuh kita. Makanya dengan zikir yang sempurna, wudu yang sempurna, dengan hentakan yang kuat itu mengeluarkan segala penyakit-penyakit, baik itu penyakit dari dalam, itu hawa nafsu, maupun penyakit dari luar, godaan setan. Makanya setiap latifah ini mengandung sifat-sifat yang jahat. Ya, dengan adanya zikir maka itu akan sedikit demi sedikit terhapus. Ya, makanya dengan zikirnya harus benar dan udah biasa dengan tahlilan ya, itunya. Temen di tahlilan wajar terkedah gituan oke dah kuina kenging bongsang.
Wina kengeng besek. Nah, zikir kita bukan untuk itu. Zikir kita untuk menghapus segala tabiat buruk. Makanya tidak ada istilah kata nges pamiat, nges watak, nges hese di rumah. Zikir insya Allah cager aja talqin. Tamun jelema nu ada, jelema pendiet mereka hese aja talqin. Insya Allah ada istiadat, ada tabiat yang buruk itu bisa pecah dengan adanya zikir yang dapat dari guru mursyid. Ya, jadi ini dalil bahwa ketika zikir harus keras, harus kencang dan dikuatkan ke dalam qalbu supaya bisa membelah segala penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, yang dalam hati kita. Selanjutnya, hatta yasula anwarul zikri fi bawatinil zakirin. Nah ini, kenapa harus dihentakkan? Kenapa dengan suara yang kuat? Kenapa harus dengan pukulan yang kuat? Sehingga menghasilkan cahaya-cahaya zikir di dalam qalbu. Makanya ketika kita banyak berzikir, itu hati kita akan semakin terang. Artinya semakin terang begini, ketika kita belum bisa merasakan, mensyukuri, bisa sabar, tidak bisa tawakal, tidak bisa ridho, tidak bisa syukur, dengan zikir itu dengan sendirinya akan bisa. Orang yang tadinya pemalas, dengan banyaknya zikir, sedikit demi sedikit bisa rajin. Orang yang tadinya pemarah, sedikit demi sedikit dia akan menjadi lebih tidak marah. Atau orang yang tadinya keras kepala, susah dinasihati, dengan zikir dia akan mudah dinasihati. Nah inilah yang disebut dengan cahaya. Cahaya zikir itu bisa merubah tabiat seseorang, bisa menjadikan seseorang lebih baik. Ya. Selanjutnya watasiru qulubuhum ahya'an bihadhil anwar. Dan dengan cahaya-cahaya ini qalbu para ahli zikir menjadi hidup. Hayatan abadiyatan ukhrawiyatan, abadi di kehidupan ukhrawi. Makanya di dalam berzikir itu ada dua. Kita menggunakan metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Thariqah qadiriyah ini thariqah yang dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kitab zikirnya zikir jahar, yaitu la ilaha illallah. Nah ini metode yang pertama, zikir jahar. Selanjutnya, inti daripada kita berzikir itu sebetulnya bukan zikir jaharnya, tapi zikir khofinya. Karena zikir jahar itu ada masa, ada waktu. Ya, ketika kita makan, kita bisa nggak sambil makan lah, ilallah, bisa nggak? Sambil punten ya, bisa nggak? Nggak bisa. Pada saat sholat pun kita hanya dibatasi minimal 165, jangan kurang, lebih banyak lebih baik. Ya, itulah zikir jahar, ada batasnya. Terus maksudnya apa yang ada di dalam pembahasan ini? Agar hati kita hidup, agar hidupnya itu menjadi abadi sampai ke akhirat, yaitu zikir khofi. Ya, zikir khofi ini zikir yang kita tidak boleh menyebutkannya kecuali seorang guru mursyid yang menalkin kita pada saat kita ditalkin. Ya, dalil daripada kita berzikir tidak boleh dikeraskan pada saat zikir khofi ada di dalam Al-Quran. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri. Wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan hati dan takut kepada Allah. Wa dunal jahri, dan jangan dijaharkan. Nah inilah dalil daripada zikir khofi. Makanya kalau kita bicara zikir khofi, jangankan orang lain, sesama ikhwan pun kita jangan saling cerita. Tadi kumaha carita cara zikir khofi, ulah dicaritakeun. Ya, zikir khofi itu milik qalbu, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Lantas bagaimana kalau saya pernah mengucapkan? Maka sebaiknya lebih baik ikut talqin lagi. Namanya tajadud. Dalam bahasa pernikahan tajwid talqin. Ya, tajwid talqin, tajwid nikah gitu ya. Tajwid talqin itu memperbaharui talqin.
Makanya ketika kita mengikuti manakib di BA, Baitul Ikhlas, itu sebaiknya kita ikut talqin lagi. Barangkali pernah kita ucapkan gitu loh. Ya, barangkali kita pernah ceritakan bahwa gini loh, zikir kopi itu disebutkan, itu tidak boleh. Ismul Zat itu tidak boleh disebutkan, prakteknya pun tidak boleh disebutkan. Karena ketika kita disebutkan, itu sudah melanggar daripada aturan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kenapa di Thariqah yang lain disebutkan? Itu di luar daripada dapur kita. Ya, di dalam dapur kita Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu tidak boleh kita sebutkan. Kenapa? Agar hati kita hidup. Ya, ketika hati kita hidup, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la yaduquna fil mauta illa bimauti ilal mautatil ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama. Hati yang hidup itu tidak akan pernah mati lagi kecuali mati yang pertama. Mati yang pertama itu adalah jasad kita. Setelah jasad kita dikubur, tetapi orang yang ahli zikir dengan guru yang sempurna, dengan pukulan dan suara yang kuat, yang istiqomah diamalkan, maka akan menghasilkan cahaya. Cahaya itu akan menciptakan sebuah hati yang hidup hingga akhirat. Pada saat kita di akhirat nanti di alam kubur, hati akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin nggak seperti itu? Ya, makanya kalau ingin seperti itu kita harus istiqomah di dalam amaliyah thariqah ini. Ini sangat luar biasa. Dan kita akan digolongkan kepada orang-orang yang selalu hidup hatinya. Siapa saja hati yang selalu hidup? Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan para wali, para kekasih Allah, mereka di dalam kuburnya selalu melakukan sholat seperti sholat mereka ketika di rumahnya masing-masing. Sholat yang seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni yunajuna rabbihim abadan. Yakni mereka bermunajat terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamanya akan selalu memandang Allah, selamanya hati kita akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaysa manu zairul sholati minal qiyami wa ruku'i wa sujudi wa qudi. Bukan sholat yang dimaksud adalah sholat seperti kita berdiri, ruku, sujud dan duduk, bukan. Tapi sholat yang artinya itu adalah sholat daim. Ya, pernah mendengar ya istilah sholat daim? Sholat yang hatinya langgeng selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di dalam kita berzikir, zikir jahar, setelah zikir jahar kita selalu disertakan dengan zikir khofi, yaitu dengan adanya tawajuh. Ya, tawajuh kita ilahi atau maksudi. Terus kita tundukkan kepala ke sebelah kiri sambil pusatkan hati kita, mata kepala kita, pikiran kita ke dalam latifatul qalbi. Kita langsung tunduk, tahan nafas, lidah dilipatkan ke atas, gigi dirapatkan, mulut dirapatkan, tahan nafas. Kalau kita nggak kuat bernafas, keluarkan nafas dari hidung, naik lagi dari hidung. Itu sebaiknya lebih lama harusnya. Tetapi kalau di dalam kita berjamaah, ya kita sesuaikan minimal 33 tasbih, syukur-syukur sampai 100 tasbih. Tapi kalau kita sendirian, para sahabat menganjurkan kita untuk lama di dalam tawajuh. Tawajuh itu untuk menguatkan zikir khofi, ya. Karena kalau kita sementara zikir jaharnya udah ngedul, zikir jaharnya langsung bertilu-tilu, gitu. Komo tuh pakai zikir khofi, dan zikir tilu kok mesti pakai khofi, biasanya, ya. Jadi harus istiqomah di dalam zikir. Nanti rasanya nanti Pak, Ibu, ya. Nggak sekarang kerasanya. Ketenangan batin itu sudah pasti kita rasakan. Ya, tetapi ketika kita mendapatkan ketenangan batin itu terbawa oleh akhirat, kita akan selalu bersama dengan Allah, bersama dengan para anbiya wal mursalin dan para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, akan selalu kita beribadah, akan selalu sholat, hati kita akan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terus bagaimana ketika kita berzikir, tujuannya
apa yang harus kita niatkan di dalam bertoriko ya. Di dalam bertoriko ini sebetulnya apa sih tujuan kita bertoriko? Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya atau mungkin kita ikut-ikutan bertoriko gitu ya. Karena teman saya udah bertoriko, saya ikut-ikutan. Nggak tahu maksudnya di dalam bertoriko itu apa tujuannya. Maka saya Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan di sini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata fi talabil ilmi ba'asallahu bi qabrihi malakaini yu'alimani ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Ketika kita bertoriko dengan tujuan ingin mengenal Allah, intinya ada ingin usul, hati kita ingin sampai, usul itu sampai, hati kita selalu mengingat Allah, selalu memandang Allah, hati kita bersih. Tidak akan pernah bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hati kita tidak bersih. Makanya proses daripada kita bertoriko itu ada tiga. Yang pertama kita tahalli, pembersihan hati daripada segala penyakit dan kotoran. Yang kedua adalah tahali, menciptakan akhlak-akhlak batiniah yang mulia seperti sabar, ridho, syukur, tawakal, juhud. Nah itu sifat batiniah. Nah setelah kedua itu kita dapatkan, maka menjadi tajalli, yaitu hati kita langsung bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang itu bukan pandangan mata, tetapi hati kita selalu ingat, selalu merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bertoriko dengan tujuan ingin bisa kenal kepada Allah, ingin bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Rasul, beliau mengutip daripada hadis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal ketika mereka mencari ilmu untuk mengenal Allah, ya. Barang siapa yang saat ini kita bertoriko dengan tujuan ingin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'asallahu bi qabri malakaini yu'allimani ilma wa ma'rifah, maka Allah akan utus dua malaikat ke dalam kuburnya untuk mengajarkan ilmu ma'rifah. Ya. Jadi ketika kita belajar bertoriko, ingin mengenal Allah, ingin usul kepada Allah, belum sempat kita kenal, belum sempat kita hati usul kepada Allah, keburu meninggal. Ya, keburu meninggal. Maka Allah akan utus dua malaikat untuk membimbing ia menjadi ahli ma'rifah. Wa qama min qabrihi aliman wa arifan. Dan nanti kita bangun di kubur menghadap di dalam hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan ahli ilmu dan ahli ma'rifah. Subhanallah ya. Kita harus bersyukur. Kita harus patut bersyukur dari ilmu yang sangat luar biasa. Walaupun kita di dunia ini belum sempat ma'rifat, tapi kita punya keinginan yang kuat, ingin mengenal Allah, ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita keburu meninggal dunia, maka Allah akan utus dua malaikat. Siapa malaikat itu? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal muradu minal malaikaini ruhaniyatin nabi wal wali. Yang dimaksud dua malaikat itu adalah ruhaninya baginda Rasulullah dan ruhaninya wali mursyid. Ya, inilah ilmu yang sangat mahal yang tidak mungkin didapatkan oleh semua orang. Makanya yang namanya ilmu tasawuf itu tidak seperti ilmu syariat, tidak seperti ilmu dunia. Orang yang banyak sekolah di mana-mana banyak, ya. Orang yang menjadi ahli dunia itu banyak. Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama pemirsa Abah Anom yang akan selalu membimbing kita, yang akan selalu membimbing kita dari kita di alam kubur dan bangun pada hari kiamat akan dalam keadaan ahli ilmu dan berma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di dalam kubur sedang disiksa, kita selalu bersama dengan Rasulullah, selalu bersama dengan wali mursyid kita. Subhanallah. Selanjutnya, di anal malaka la yadkhulu fi alamil ma'rifati wa la yu'alimani. Nah, kenapa ruhaninya rohani nabi dan wali? Karena seorang malaikat dia tidak akan bisa masuk ke dalam alam ma'rifat. Walau yu'alimani, apalagi mengajarkan ilmu ma'rifat. Karena di alam ma'rifat itu bukan wilayahnya para malaikat. Orang yang berma'rifat itu lokasinya, makomnya, alamnya itu alam lahut, alam purba. Ya. Kita sedikit bahas tentang masalah alam untuk sekedar pengetahuan. Kita ini memasuki 4 alam. Di dalam belajar toriko itu memasuki 4 alam.
Yang pertama adalah alam mulki. Alam mulki itu alam jasad. Nah, ini adalah namanya kita ada di dunia kasat mata terlihat, namanya alam mulki. Dan ruh yang ada di dalam tubuh kita namanya ruh jismani. Ya, ruh jismani ini yang bisa merasakan manis, pahit, sakit. Tubuh kita dicubit sakit, itu namanya ruh jismani. Ibadah kita zohir, syariat, sholat bisa sholat, hati ngalawur. Eta karak jismani ke sholat, ya. Nah, selanjutnya naik lagi ruh kita belajar torika itu untuk meningkatkan ruh. Kemana? Ke alam malakut. Alam malakut itu alam yang di dalam ruhnya ini namanya ruh ruhani. Ruh ruhani. Ruh ruhani ini ada di dalam kolbu, lapisan paling dalam namanya fuad. Jadi kolbu itu punya lapisan, Pak. Adalah yang paling dasar, saudara ini dada. Di dalam dada ini ada kolbu, di dalam kolbu itu ada fuad, di dalam fuad ada sagop, di dalam sagop ada lub, di dalam usir. Itu artinya, ingat kepala lawan. Jadi intinya di dalam tubuh kita ini berapa lapis? Ya, makanya ketika kita belajar toriko ada namanya zikir hobi. Ketika kita zikir la ilallah, la ilaha illallah, hati kita jangan berzikir la ilaha illallah. Ya, jangan ikut seperti zikir jalan, tapi zikir hobi, ismuzat yang kita sebutkan. Nah, ketika kita baru bisa membayangkan ismuzat, bisa memandang setiap kita lihat manusia, kita ingat Allah, kita ingat makan, ingat Allah, itu namanya baru lapisan kolbi. Zikir kita baru sampai lapisan kolbi itu udah bagus. Daripada zikir malawun, kita masih kena halus daripada dibandingkan yang tadi. Ada lagi ke dalamnya, jangan namanya dengan hobi, akal hobi. Itu di dalam lapisan fuad. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, selanjutnya kita bisa memandang Allah dan merasakan afalnya Allah. Contoh gini, ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita ingat kepada Allah dan ingat ini yang menggerakkan adalah Allah. Saya bisa begini sama Allah, saya bisa melihat, oh ini digerakkan oleh Allah. Segala sesuatu yang kita pandang itu, kita tahu ini digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Setiap segala sesuatu itu kita ingatnya ke dalam afalnya Allah. Nah, ini yang disebut dengan zikir yang sudah tembus ke dalam lapisan fuad. Dan itu makomnya ada di alam jabarut. Naik lagi di alam malakut. Alam malakut itu alam purba. Alam purba itu hati yang sudah bisa memandang kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu terpandang Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bebas bisa memandang sifat Allah ada di dalam tubuh kita. Kita belajar tauhid, ya, sifat 20. Coba kita baca bareng-bareng ya. Allah wujud kita maqam khalafatul hawadisi ilahu nafsihi wa la niyat kudrati wala ilmun ayat sama basofalam qadiran muridan aiman sami'an basiran mutakaliman. Di dalam tubuh kita itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani itu ada di dalam tubuh kita. Mata kita melihat, apa namanya? Basar. Ya. Telinga kita mendengar, apa namanya? Sama. Kita hidup, apa namanya? Ya, kita bisa sholat, bisa tahu jampe wudhu, tahu jampe puasa, tahu niat segala macam, itu punya apa namanya? Ilmu. Ya, kita punya gerakan. Saya bisa ngangkat batu, bisa bawa barang, apa namanya? Kudrot. Saya besok mau jalan-jalan, itu namanya apa? Iroda, kehendak. Itu semuanya ada di dalam tubuh kita. Ya. Terus bagaimana diterapkan di dalam zikir? Ketika kita bisa menerapkan ini, kita berarti sudah mulai masuk ke dalam alam malakut.
Ya. Makanya ketika kita berzikir la ilaha illallah, zahir mulut kita la ilaha illallah, hati kita ingat kepada asmanya Allah Subhanahu wa taala, rasa kita mulai merasakan ketika kita berkedip, kita memandang ini adalah sifat sifat dasarnya Allah yang dititipkan ke dalam mata kita. Rasakan itu bahwa ini pandangan bukan saya yang memandang, tetapi ini ada dipandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki ilmu, kita bisa mempunyai kemampuan, kita rasakan ilmu ini bukan milik saya. Ilmu ada di dalam milik Allah. Ketika kita punya kehendak, ketika kita punya kemampuan, punya kekuatan, ini bukan punya saya, ini punya kekuatan Allah. Ketika kita bisa mendengar, saya tidak bisa mendengar. Dulu kita gak pernah mendengar apapun, karena kita belum dilahirkan. Dan saya bisa mendengar, ingin didengarkan oleh Allah. Mulut kita bisa bicara. Kalau kita bicara, mendengar orang lain bicara, kita tahu ini orang yang menggerakkan adalah kalam Allah. Maka kalau kita tahu bahwa kita ini kalam dari Allah Subhanahu wa taala, kita dihina pun tidak akan marah. Karena kita tahu memandang ini adalah Allah yang menggerakkan dengan sifat kalamnya Allah. Ya. Kita akan tahu bahwa orang ini menghina kita, hakikatnya kita dihina oleh Allah, mungkin kita yang buruk. Ya. Gak akan ada kemarahan, gak akan ada nanti kebencian. Orang dengan kasarnya, dengan kekuatan tenaganya, kita membayangkan itu bukan manusia, tetapi Allah. Dan itu yang disebut dengan sudah masuk ke dalam alam lahir. Zikir yang sudah merasuk ke dalam jiwa, kita akan berada di dalam alam laut. Alam laut itu yang selalu memandang kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalin aja itu ya, hayat, sama, basor, kalam, kudrat, iroda. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Makanya ketika kita berzikir, tingkatkan kualitas zikir hobi kita sampai ke sana. Syukur-syukur. Kenapa? Karena kita bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala di dalam afal, di dalam sifatnya, maka kita akan pasti bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala di surga. Imam Ghazali menerangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat halaman 326 kalau tidak salah. Beliau mengatakan, "Kullu man lam ya'rif billahi fid dunya fala yarahu fil akhirah." Orang-orang yang di dunia tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa merasakan Allah, maka dia tidak akan bisa memandang zat Allah di surga, sekalipun dia di alam surga. Ya, sekalipun di alam surga, apalagi di neraka. Di surga saja tidak semua orang bisa memandang zat Allah. Kenapa? Al-Quran saja menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati ahada." Ya. Barang siapa yang ingin memandang zat Allah, ingin berjumpa kepada Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan menyekutukan ibadahnya kepada Rabb-Nya dengan suatu apapun. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, jangan pernah diniatkan untuk ingin surga, ingin pahala, apalagi ingin dunia. Ingin surga aja Allah tidak akan pernah bertemu. Sebab di situ wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah tidak mau menyekutukan, menduakan ibadahnya hanya untuk yang lain. Misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita niatkan, ya Allah, aku ibadah ini kepadamu dan aku juga ingin punya rumah, ingin punya selamat dari neraka, ingin masuk surga karena aku takut kalau di neraka gitu. Itu nggak apa-apa bagi ahli syariat. Tapi kalau kita sudah belajar bertoriko, kita harus mulai meningkatkan kualitas, kuantitas daripada tujuan ibadah. Sesuaikan dengan ilahi anta maksudi waridoka maksudi, artinya mahabbata kama ribata. Itulah di dalam belajar toriko itu sebetulnya toriko itu untuk menyempurnakan syariat agar bisa naik kepada hakikat. Kalau tanpa toriko, kita tidak akan bisa bertorik, tidak akan bisa sampai kepada hakikat. Bapak punya duren. Beli duren itu tujuannya beli apanya? Apakah buat beli
cangkang atau isi? Pasti isi, ya kan? Di dalam durian itu kita nggak punya cara membelah durian, nggak punya pisau, adapun punya pisau nggak tahu cara belahnya. Kira-kira bisa nggak nyicipin di dalam isi buah durian? Nggak akan bisa, Pak. Ya. Makanya kita harus tanya kepada ahli yang bisa membelah durian. Pak, ini gimana cara belah? Saya ingin makan ini. Kita nggak dikasih tahu. Paling kita bencarin, ya, dilempar, ya kan? Kalau dilempar pecah, kira-kira isinya hancur nggak? Hancur. Belajar syariat tanpa mursyid, tanpa guru nggak akan nyampe ke hakikat, Pak. Belajar hakikat, ingin dapat isi, ya, tapi masih ada cangkang, nggak akan bisa juga. Imam Malik mengatakan, man tasawwafa tafaqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wala tafaqaha faqad tajaddaqa. Barang siapa bersyariat, barang siapa berfikih tapi tidak bertasawuf, artinya tidak berhakikat, maka dia selamanya akan fasik. Rajin sholat tapi resep maksiat. Ayat begitu. Nah, itulah karena kita masih di dalam rangka syariat. Ya, banyak kan rajin sholat, beres sholat mungkin batur. Rajin sholat, beres sholat main yang sekarang lagi viral tuh. Hah? Slot. Ada yang udah marah raya ya. Jadi orang beribadah itu belum tentu bisa diterima ibadahnya. Kenapa? Karena masih jasad, masih jismani, ruhaninya belum nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran, jangankan orang bodoh ya, para ulama kelas kita nih, kelas adu dititipkan ilmu, Pak, sama sekali kami bersih manfaatnya. Kadang-kadang supaya iri, Pak. Abdi diulang tujuna, iya tadi ulang. Namanya itu undang-undang juga kurang tele ustaz juga. Kayak pasti sifat gitu, Pak. Sekelas kiai, sekelas ustaz, ahli ilmu itu godaannya lebih besar daripada orang bodoh. Ahli ilmu itu ujiannya ujub, riyad, takabur, kuburiasan, kuburja, itu lebih kuat. Soke, ayeuna bapak panggil anu biasa dipanggil abu ya, dipanggil kiai. Ulah disebut kiaina, ulah disebut kuyana, panggil ngaran. Pasti kasih hate mah, Pak. Teu maido, walaupun mulut tidak ngomong, hate teu ujung-ujung jelekit. Kira-kira saya sebut aja yang kiai. Nah, itu kenapa kita belum masuk ke dalam ranah hakikat. Ya, di dalam ilmu ini kita belajar untuk bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kekuatan apapun. Makanya banyak di sini, Pak, di dalam kitab Sirrul Asrar mencantumkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min rajulin mata jahilan wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan, wa kam min rajulin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan wa muflisan. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan bodoh. Orang ini tetapi di dalam keadaan bodohnya sedang belajar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bodohnya ini dia belum sempat mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam masuk ranah thariqah. Wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan, tetapi mereka yang bodoh itu di dalam bangun pada saat hari kiamat dalam keadaan ahli ilmu dan bermakrifat. Wa kam min rajulin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan wa muflisan. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan ahli ilmu tetapi bangun di pada hari kiamat dalam keadaan bodoh dan tidak memiliki amal sedikit apapun. Inilah ujian ahli ilmu. Ya, kenapa? Karena ilmunya tidak ditujukan untuk cita-cita bermarifat. Ilmunya ini saya bisa ceramah agar saya bisa dapat banyak uang dari hasil ceramah. Saya punya ilmu hikmah agar dari hikmah ini saya bisa gampang ngamaharin orang. Ngejual agama dengan atas nama wiridan. Kalau kita punya ilmu seperti itu akan masuk ke dalam ini. Ini hadis loh, Pak. Bu, ini hadis yang dicantumkan dalam kitab Sirrul Asrar yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kira-kira mau diragukan atau enggak? Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya.
Kira-kira mungkin nggak beliau mencantumkan hadis dhaif? Ya, seorang wali Allah nggak mungkin mencantumkan hadis dhaif. Ya. Jadi jangan sampai kita memiliki ilmu tidak punya tujuan untuk ke sana. Ilmunya hanya untuk agar saya punya ilmu bisa bermanfaat, manfaatnya itu untuk bisa menghasilkan uang. Ujung-ujungnya jeung perterihan, jeung pibeunteungeun, ulah sampai begitu. Atau paling habatna supaya menang surga anu pangluhurna. Ya. Kok banyak ulama yang mengatakan pahala-pahala surga-surga itu nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi, itu untuk tingkatan syariat. Tetapi untuk kita belajar dalam hakikat, kita sudah tidak memandang itu lagi. Tidak memandang kepada pahala, tidak memandang kepada surga. Bahkan Siti Robiatul Adawiyah itu selalu bermunajat seperti ini habis sholat, Pak. Ya Allah, kalau Engkau memberikan aku dunia, kasihlah kepada orang kafir. Ya Allah, kalau Engkau memberikan aku pahala, berikan untuk orang-orang ahli maksiat agar mereka bertobat. Aku hanya ingin Engkau. Aku tidak mau surga, aku tidak mau neraka, aku tidak takut neraka. Andai aku ibadah hanya untuk surga, aku akan bakar itu surga. Seperti itu. Makanya kita belajar bertarekat itu untuk membersihkan tujuan-tujuan daripada selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini orang yang meninggal dalam keadaan bodoh, yaitu yang sedang belajar untuk bertarekat, belum sempat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita meninggal, tetapi di sana nanti di akhirat kita akan berada dalam ahli ilmu dan bermanfaat, tergantung kepada niat. Ya, seperti dilanjutkan di dalam kitab Syikrul Asrar, innamal a'malu bin niat. Di segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Niatul mu'min, hadis lagi nih. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat orang mukmin itu seperti ini, Pak. Bapak tadi teh hayang bisa kenal ka Gusti Allah. Ya. Tapi tidak bisa kene wae. Hese, tetapi teu aya sifat menyerah gitu nya. Tapi karena kuatna niat, maka ku Allah dihadiahkan ka pandak jeung guru musik jeung Rasulullah. Kumaha niat? Aya dieu we. Bapak hayang ka Mekah. Teu mampu wae ka Mekah teh ajis teu aya, nu ngabiayaan teu aya, nu ngaberangkat teu aya. Kabur mawat eta tos kenging haji anu mabrur. Ya kan? Terus berangkat aja. Tetapi karena niatnya halus, dipasihan hadiah haji anu mabrur. Intinya, makanya kudu seueur niat dina kahalusan mah. Ayeuna urang nempo batur ngabangun masjid, urang ngarasa teu mampu ngabiayaan atau nabi nyumbang, hati kuatan Gusti. Abi hayang amat dipasihan rezeki, hayang pos batur bisa nyumbang. Eta hadiahna sami pas seperti jalmi anu nyumbang. Nu nyumbang mah cantang tuh hadiahna. Eta bawa kuliah, tapi orang usah niatna alus-alus, eta bakal dipanggihan hadiah seperti anu niatan. Makanya kudu seueur niat. Dina seueur niat yang alkalusan hayang amat tos batur dina ibadahna, dina getolna, dina tahajudna, dina wiridana segala macam. Urang masih kena teu mampu, ulang ngarasa urang teu mampu dan urang teu wala kaya, Pak. La haula wala quwata illa sadayana we urang mah Gusti Allah, urang tinggal pentakeun we ka Gusti Allah, hayang dipasieun kekuatan, kuat ibadah, kuat nonabina, kuat dina segala ngarupakeun karidhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah langsung ngedon. Pas jalmi anu diajar thariqah, kuat mana bangsa urang. Bangsa bali urang moal mampu pasalena. Sebab geus sujud ka Gusti Allah. Nyata, kurang diajar thariqah, cek kurang teh, ternyata mau marifat mereka wahid, kurang mau bisa. Emang kemampuan anu nggak bisa sana? Allah, kurang mana sabar di titik lagi ikhtiar, hasilnya nyanggakeun. Maka ketika orang berdoa, oke, Bapak, ulah ngarepkeun kana jabahnya. Lamun urang ngadoa niat ibadah, niat nyenengkeun Allah, udhuni astajib lakum. Berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan, akan mengijabah. Allah tersep di peta. Jadi ketika orang ngadoa, ya Allah, aku ngadoa semata-mata ibadah tingginya nanti Gusti. Hasilnya kan Gusti we abdi mah teh merenah Allah teh. Bagus sebenarnya. Jadi tunggu namun kayak orang dibere anu min haitsu la yahtasib.
segala sesuatu anu urang dipikir. Tapi lamun urang ngarepkeun eta doa hayang dikabul, maka Allah oge bakal ngabiarkeun sehingga manehna keun we sampai irahan ayeuna urang boga rareukeun hate teu dikabul putus asa. Ya sami dina wiridan oge, dina zikir ulah sampai urang teu dikeun manfaat wae bisa ngedul gitu. Geus eueunan manakibat, eueunan zikir tutup zikir 165 terus mulai kurang tilu juga enak mulai sambil sekali tahun sampai gitu kurang hayang ungkapan dari jenengan Rasul di akhirat hayang ungkapan dari guru muslim di akhirat berarti urang kudu istiqomah dina amalnya. Terakhir setelah kumaha lamun urang ayeuna hayang belajar zikir sangkan kos tadi hati bisa kenal ka Gusti Allah, bisa marifat ka Gusti Allah, hati bersih, hati mengandung akhlak-akhlakul karimah. Saur Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fal wajibu 'alal abdi talabul hayatil qalbiyati ukhrawiyati min ahli talqin fi dunya qabla fawatil waqti. Saur Syekh Abdul Qadir ini ya. Maka wajib kepada setiap hamba untuk mencari kehidupan qalbu di alam akhirat kepada ahli talqin di dunia sebelum meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia, kalau hati kita ingin hidup, ingin bisa mengenal Allah, ingin bisa usul kepada Allah, dan hati kita selalu bisa memandang Allah, kalaupun kita tidak mampu di dunia, kita akan selalu bersama-sama Allah dan Rasulnya dan para wali, yaitu harus mencari seorang guru ahli talqin di dunia sebelum kita meninggal dunia. Ini saya Abdul Qadir yang bilang ya, wajib ini berarti hukumnya fardhu ain. Ya, wajib kepada setiap hamba untuk mencari seseorang yang bisa menghidupkan qalbu menuju akhirat kepada ahli talqin di dunia qabla mautil waqti sebelum yaitu kita meninggal dunia. Kami bersyukur ibu bapak yang sudah mendapatkan guru mursyid yang sudah ditalqin, kita hanya cukup istiqomah dan kita cukup untuk selalu bisa dimintakan kepada Allah kekuatan lahir batin agar bisa istiqomah, agar bisa menjadi murid yang sodik dari pengersa Bahanom, agar kita bisa selalu bersama pengersa guru dengan Rasulullah SAW, dan kita akan disatukan dengan para wali-wali mursyid. Ketika kita di dunia tidak bisa merasakan marifat, insya Allah kita akan bisa marifat di akhirat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya ya. Yang tadinya betul mulai tingkat di masalah amaliyah hariannya, amaliyah mingguannya, amaliyah bulanannya, dan semakin ditambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah cinta kepada guru khusus saya mursyid yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan guru mursyid. Mudah-mudahan Allah selalu curah rahmat, memberikan taufik hidayahnya agar mendapatkan seorang guru mursyid. Karena yang namanya orang pilihan itu susah, hidayah itu mahal. Makanya dengan adanya pengajian ini mudah-mudahan menjadi dorongan hati yang tidak memiliki tujuan untuk berthariqah, ada tujuan ingin berthariqah, bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa
memisahkan pertemuan kita. Iya. Kita makan bersama di lapangan. Parkiran. Kita ikut acara malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah.